dengan saya Marwiyah dari SDN 4 Karanggugur. Saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kebumen. Hari ini saya bersama beliau Ibu Sadia, guru kelas 5 dari SDN 4 Karanggugur. Assalamualaikum Bu Sadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu nggih. Bu, mohon maaf hari ini saya minta waktunya Ibu sebentar terkait dengan kegiatan pra-observasi yang akan dilaksanakan di kelasnya Ibu. Jadi saya mohon izin terlebih dahulu kepada Ibu, kira-kira berkenan tidak Bu saya melaksanakan pra-observasi? Oke Bu, terima kasih. Sebelum besok saya amati proses pembelajaran di kelas Ibu, saya akan melakukan beberapa kegiatan pra-observasi dengan tujuan yang dilaksanakannya itu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi ini, itu sebagai persiapan awal Ibu supaya besok Ibu sudah lebih siap, lebih percaya diri dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas Ibu, seperti itu Bu. Ibu mohon maaf saya mau ada beberapa pertanyaan, bolehkah Ibu? Boleh, silakan. Ibu, terima kasih. Yang pertama Ibu, saya ingin bertanya beberapa hal berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu? Terima kasih pertanyaannya. Tujuan pembelajaran IPAS kelas 5 yang besok akan saya ajarkan di antaranya yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan hubungan makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Ini melalui diskusi, juga bisa melalui video, siswa diharapkan menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan tersebut. Baik Bu, berarti di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Ibu ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi rantai makanan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan hubungan makhluk hidup yang berkaitan dengan rantai makanan dalam bentuk rantai makanan tadi. Kemudian yang ketiga, Ibu melalui video akan membuat peserta didik nanti dapat membuat rantai makanan secara benar. Seperti itu Ibu. Baik, kemudian yang kedua Ibu, area pengembangan yang akan Ibu lakukan itu bagaimana Ibu? Untuk area pengembangan itu. Nanti untuk area pengembangan, nanti untuk keterampilan yang pertama, keterampilan mengembangkan dalam membuat rantai makanan. Selain itu juga siswa mampu untuk menjelaskan kepada siswa lain tentang rantai makanan dan membuat rantai makanan dalam bentuk ekosistem. Selanjutnya, selain membuat rantai makanan dalam ekosistem yang berbeda-beda, nanti melalui diskusi kelompok, siswa bisa mempresentasikan di depan kelas masing-masing kelompok tersebut sehingga akan paham tentang rantai makanan pada ekosistem masing-masing. Ya, baik Bu. Luar biasa ya Bu. Berarti intinya untuk area pengembangan yang ingin dicapai Ibu itu nanti ada unsur pengetahuan dan juga keterampilannya ya Bu. Baik Ibu. Kemudian yang ketiga Ibu, saya ingin mendengar sedikit rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan besok di dalam kelas.
dari strategi pembelajarannya mungkin, kemudian dari model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan. Oke, terima kasih. Besok yang akan saya gunakan diantaranya pertama pasti menggunakan tidak lupa dengan ceramah yang tidak bisa ditinggalkan, itu pasti. Terus yang selanjutnya ada diskusi kelompok, ada presentasi tadi. Terus untuk menghidupkan supaya anak tidak jenuh, nanti ada menggunakan game. Nanti rencananya pakai game, yaitu game ular tangga. Diharapkan anak-anak selain senang dan pengetahuannya juga memahami. Itu rencananya. Mudah-mudahan besok terlaksana dengan baik dan anak senang. Amin. Luar biasa Ibu. Berarti rencana yang akan Ibu terapkan besok itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian diintegrasikan dengan menggunakan model PBL atau problem based learning. Lalu menggunakan juga metode diskusi kelompok, dipadukan juga dengan ceramah ya Bu. Iya betul. Oke. Kemudian penugasan nanti juga mereka presentasi ke depan kelas seperti itu. Wah, saya sudah tidak sabar Bu, ingin segera melihat pembelajaran yang sangat ini mengaktifkan peserta didik nih Bu. Mudah-mudahan. Kemudian Bu, yang terakhir Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan besok di dalam proses pembelajaran tersebut? Pertama, nanti tentunya ada pakai LCD ya. Terus nanti ada yang permainan pakai lembaran yang udah tangga, terus kartu-kartu jawaban dan kartu pertanyaan. Terus ada nanti menggunakan kartu rantai makanan, yaitu kartu tumbuhan, gambar tumbuhan dan gambar hewan. Sungguh sangat menarik ya Bu. Jadi beragam itu ada penerapan untuk diferensiasi konten, produk dan juga prosesnya ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan proses pembelajaran ini? Hari apa, jam berapa, sehingga saya nanti mohon izin sekalian untuk bisa masuk observasi di dalamnya. Ini rencana besok pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024, jamnya jam pertama, yaitu jam 7.15 menit. Jam 7.15 menit. Oke. Baik, jadi hari Sabtu pukul 7.15 menit saya akan ke kelas Ibu nih Bu. Izin Bu, saya akan melaksanakan supervisi kelas, akan melihat dan mencatat beberapa hal yang nanti akan saya lihat di kelas Ibu, dan ini juga akan menambah pengalaman tersendiri buat saya Bu. Seperti itu Bu. Nah, setelah kegiatan observasi pembelajaran besok selesai, saya juga mohon izin sekalian Ibu, besok ada kegiatan pasca observasi seperti itu Bu. Baik Ibu, sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Yang pertama tadi perencanaan tentang tujuan pembelajaran. Yang kedua, area atau cara penerapan dalam pembelajaran tersebut, strategi dan metode yang akan dilaksanakan. Selanjutnya kira-kira seperti itulah. Oh iya, luar biasa. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah menyempatkan diri untuk bercakap-cakap dalam praobservasi kali ini Ibu nggih. Dan selamat bertemu besok pagi di observasi kelas. Demikian percakapan kita Bu, sampai bertemu di kegiatan observasi besok. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dimulai seperti biasa. Silakan yang bergiliran untuk memimpin doa. Siap, silakan. Yang hormat, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Bagaimana perasaan hari ini? Kelas 5, apa kabar hari ini? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Dengar-dengar sama kelas 5 semuanya. Hebat. Ibu guru, apa kabar hari ini? Baik. Siapa untuk mengajari kami? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami paham. Oke, tepuk tangan sebelumnya. Mari kita sebelumnya belajar supaya kita semangat untuk belajar, kita menyanyikan lagu Halo-Halo. Halo, halo Bandung. Terima kasih. Mengingatkan kesepakatan yang sudah pernah kita buat bersama-sama ya. Di antaranya bisa dibaca ya. Memperhatikan dengan sesama waktu ada penjelasan guru atau dari teman. Yang kedua, dilarang membuat kegaduhan di kelas. Yang ketiga, tidak boleh makan di kelas. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Terus yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Ingat, program untuk SD negeri kita, SD negeri Mekalur adalah Lisa. Apa itu Lisa? Lihat sampah, ambil. Kelas 5, gimana semangatmu? Ini semangatku. Kurang keras. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Oke.
supaya lebih semangat lagi ya. Mari kita dengan bertepuk semangat supaya kita dalam belajarnya tetap semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Siapa yang tahu gambar apa? Gambar apakah? Dari mana rumput atau tanaman bisa makan? Siapa yang tahu? Seperti setiap hari kamu sudah makan atau belum? Tadi sarapan atau belum? Sudah sarapan. Sarapannya apa sarapannya? Nasi. Kamu pasti kamu makannya nasi. Kalau ini tadi itu makannya apa? Dari mana? Coba siapa yang tahu? Ayo. Dari yang tahu? Air. Dari air. Ada yang tahu? Kalau belum ada yang tahu, nanti setelah pelajaran ini selesai, kamu diharapkan dapat mengidentifikasi rantai makanan. Selanjutnya dapat membuat rantai makanan. Terdapat yang ketiga adalah kamu dapat selain membuat rantai makanan, tadi ada yang lainnya, itu antara peran setiap organisme. Itu dia nanti yang akan kita capai ada. Ini sebelumnya mari kita lihat apa yang ada di tayangan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan makan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Pertama, ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini mendapatkan makanan dari
membuat makanan sendiri dengan bantuan matahari. Tumbuhan ini disebut perannya sebagai produsen. Yang selanjutnya, yang ini belalang makan tumbuhan, sehingga belalang ini makan yang pertama kali. Kalau makan yang pertama kali dinamakan konsumen satu, pintar. Terus selanjutnya ini ada tikus. Tikus adalah sudah menjadi namanya konsumen 2. Adakah konsumen yang lainnya? Ada. Ada. Apa Mbak? Ya. Konsumen 3. Namanya? Tikus. Adakah yang lainnya konsumen? Ini sama konsumen berapa? Sekarang lihat yang gambar ular. Gambar ular. Ini perannya sebagai konsumen 1, 2, 3. Oke, ini grupnya lagi ada. Silakan nanti dihubungkan. Ini peran masing-masing dalam organisme yang sudah kamu buat tadi. Silakan masing-masing ditulis anggota kelompoknya ini, kelompoknya masing-masing. Silakan beri anak. Kalau sudah, jangan lupa diberi anak nanti juga. Bacakan hasil kerja anak. Pohon dimakan ular, ular dimakan ayam, ayam dimakan ular, ular dimakan jamur. Kemudian tepuk tangan. Dikasih apa tadi? Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selanjutnya untuk belajar selanjutnya kamu boleh membuat ya sudah di rumah membuat rantai makanan sendiri di rumah dengan ekosistem yang sudah dipelajari tadi. Ada ekosistem darat, ekosistem kebun, ada ekosistem hutan dan ekosistem air. Silakan masing-masing membuat 3 ekosistem dan ditulis di buku masing-masing. Oke?
Kabupaten Kebumen. Kali ini saya bersama beliau Ibu Sadia, guru kelas 5 dari SDN 4 Karangbubur. Dan kali ini Ibu kita akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah tadi saya sudah diizinkan masuk di kelas Ibu untuk melaksanakan observasi. Kabarnya baik nih Ibu? Alhamdulillah, semangat luar biasa Ibu. Baik Ibu, saya akan bertanya kepada Ibu Sadia terkait jalannya proses pembelajaran dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi. Yang pertama nih Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi? Baik, terima kasih pertanyaannya. Tentu saja pertama perasaannya sebelum melakukan perjalanan ada rasa was-was. Kalau saya mengajarnya ada yang kurang baik dan ada yang tertinggal. Walaupun terus terang saya sudah bertahun-tahun mengajar, bahkan hampir selesai tugasnya untuk mengajar. Tinggal sebentar lagi beberapa tahun yang akan datang. Luar biasa tapi Ibu, sudah sangat hebat Ibu. Kemudian selanjutnya nih Ibu bisa diceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu kembangkan di kelas dan langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kelas ini. Area pengembangan yang sudah saya lakukan dan sudah saya rencanakan itu mencakup pengembangan kognitif, psikomotor, dan ranah sosial. Untuk ranah kognitif itu dengan adanya soal evaluasi setelah anak-anak belajar diakhiri dengan pertanyaan soal evaluasi. Untuk ranah psikomotor itu melalui diskusi kelompok anak-anak, dilakukan diskusi ke kelompok dan ada tugas yang ada untuk tugas kelompok masing-masing. Untuk ranah sosial, dalam diskusi kelompok tersebut itu ada dengan adanya kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, tentu tugas yang akan dilakukan tadi tidak akan selesai. Jadi antaranya seperti itu. Luar biasa Ibu, berarti tadi pengembangannya itu sudah mencakup ada kognitif ya Bu, atau pengetahuan melalui soal evaluasi, kemudian psikomotor tadi melalui kegiatan diskusi dan presentasi di Ibu, lalu ada sosial dalam diskusi tadi itu yang dilaksanakan secara kolaborasi atau kerjasama. Kemudian Ibu, selanjutnya menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau dirasa masih kurang? Menurut saya tentu pasti ada yang kurang. Walaupun saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik, tapi yang namanya manusia seperti contoh tadi ada yang kurang, saya caranya lupa. Tadi yang mengajar tadi ada yang buka itu salah satunya. Yang lainnya kelihatannya sudah, walaupun mungkin dari Ibu Marwiyah yang observasi nanti saya tahu ada yang mana yang kurangnya dan yang belum saya sampaikan kepada anak. Berarti sudah dilakukan dengan baik ya Bu, walaupun ada kekurangan itu adalah hal yang manusiawi Ibu ya. Kemudian Ibu, untuk 4, kekurangan atau hambatan apa saja yang tadi Ibu hadapi saat proses pembelajaran di dalam kelas? Di antaranya tadi pas diskusi kelompok itu ada juga anak mungkin kurang konsentrasi sehingga dalam diskusi kelompok tersebut ada yang pertanyaannya jawabannya ada yang untuk lagi pada permainan ular tangga tadi, memang anak kasus sekali dengan permainan ular tangga tadi, bahkan tadi kurang tadi. Jadi saya janjikan nanti setelah istirahat silakan bermain lagi seperti itu. Jadi ada yang pertanyaannya jawabannya ada yang salah. Luar biasa Ibu, sampai ketagihan ya Bu, ingin dilanjutkan lagi karena itu
sudah berpusat kepada siswa, Bu. Jadi siswanya itu sangat antusias. Kemudian terakhir Ibu, saya ingin tahu rencana Ibu ke depan akan melaksanakan pembelajaran yang seperti apa? Untuk rencana kedepannya, saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan anak dan berpusat pada anak. Walaupun besok nantinya mau seperti apa belum tahu, tapi ini yang namanya rencana tetap rencana yang baik. Itu akan diseringkan dengan permainan seperti tadi, akan semakin asik kalau ada permainan sehingga anak akan lebih aktif. Yang belum, kalau tadi permainannya udah tambah, yang rencana besok adalah dengan game board atau dengan kuisis. Biasa Ibu, sungguh menginspirasi. Semoga kita selalu bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kita ya Bu. Tetap semangat dan kita saling menguatkan, saling berkolaborasi. Terima kasih Ibu atas waktu yang sudah disediakan, dan saya juga mohon maaf apabila dalam tadi saya masuk ke dalam kelas siapa tahu mengganggu dari kegiatan proses pembelajaran.